Live tuh. Oke, aku mau cek dulu ke live ke Ochi dulu. Udah tuh. Bisa? Lucu deh. Udah. Join. Join dulu bentar, bentar. Gue aja request join jangan. Iya coba. Kalau Ci yang request. Oh, di situ, Ki. Kenapa harus request join? Nggak tahu. Bukannya biasanya langsung Coba masuk biar ya? di situ. Aku udah send request. Nih. Jangan Eci lagi. Enggak, Oci. Aku lagi nyobain Ochi dulu, maksud aku. Kita kan nyobain dulu Ochi Oh, iya. nih, biar Oke. Kirim lagi coba kalau Ci udah ya. Halo. Allah, karena apa? Mau tahu. Oh tuh bisa. Kok bisa? Berarti tadi wifi aku matiin. Tapi kalau wifi-nya mati nggak jalan otomatis nih tadi. Iya, kenapa ya? Apa kalau wifi-nya mati nggak? Aduh, akhirnya bisa. Masih jalan. Akhirnya. Kenapa gue yang tadi glowing? Kenapa gue Finally, oh my god, I can believe that. Sebentar nih kurang putih gue kayaknya. Lampu kayak kurang. Ini karena bajunya IM jadi gue terlihat lebih ceria, lebih segar. Oh, Valentine's-nya di rumah sakit ya, pakai baju Iya, ayam yang pink-pink. Ulang tahun, Ya kan? Valentine, ya kan? Semua di rumah sakit. Aduh, kamu tuh lucu banget ya. Maksudnya ulang tahun, kecil aja. Ulang tahun, ya kan? Neng, ulang Oke. tahun Yang tanggal ke-26. 26. Aduh. Terus Jangan banget ya. gue langsung batuk, gue langsung alergi gitu loh. Tapi kok keriputnya nggak ada? Oh, nggak Oh, nggak ada nggak dong. ada. Saya selalu treatment di ASA. Estetik. Punya ibu kan? Semua kayaknya dari atas sampai bawah ya. Kalian ini glowing, ya kan? Dari ASA juga. Ini kamu tuh beneran loh. Ini, aduh, bentar-bentar nih. Teman-teman nih ya, ini I'm Lovers nih. Sebenarnya ini Eci ini tuh temen aku, temen sahabat aku yang sudah 15 tahun ya. Jadi kebenaran aja nih ya, aku tiba-tiba pengen live sama dia. Kenapa? Karena kan mungkin banyak sekali yang kalau dia kena positif itu mereka tuh kayak diem, nggak mau ngasih tahu teman-teman gitu loh. Nggak mau ngasih tahu teman-teman. Tabu. Kayaknya kayak Masih sebuah tabu aib ya? gitu loh. Betul. Kayak sebuah aib ya nggak sih? Banyak ya. Iya, Di takut di dikucilin. ya, maksudnya tuh di teman-teman generasi kita ya, maksudnya kita bicara gitu. Bukan yang generasi umur apa gimana di kita lah, lingkungan kita. Makanya pas kebenaran tumben banget dia mau gitu loh. Aku sih seneng banget ya. Jadi kenapa? Karena di sini kan kita fokusnya adalah pengen banyak teman-teman yang pengen tahu sih seperti apa, nggak mesti harus ngelihat dari nggak, maksudnya nggak semua orang kan, nggak semua artis, nggak semua influencer, nggak semua temen kita mau sharing, mau kasih tahu secara belak-belakan gitu kan. Ya. Nah, kamu mau, makanya aku appreciate banget, aku seneng banget. Aku tuh udah, aduh asik banget nih gue gitu loh, bisa nanya-nanya sama kamu, tapi aku bagiin sharing ini tuh sama buatan lovers gitu loh. Thank you banget ya. Sama-sama. Sebenarnya aku juga mau sharing sama teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kejadian ini aku totally blind, nggak ngerti tentang COVID, isoman, apa segala macam. Karena rasanya ya saya sudah di rumah aja, nggak kemana-mana, nggak liburan, nggak ke mall, nggak kemana, kepanuan gitu, ngerasa gue safe, gue pasti. Sampai itu kan kalau nggak salah tempat tinggal kamu tuh sempat kayak di lock gitu loh. Kan kamu pernah apa? Lockdown area satu komplek Iya. kamu doang, pernah kan? Di kota gitu kan, yang saking pede gue nggak kena karena gue tidak pokoknya sudah sangat mematuhi protokol, tapi ternyata ya tetap juga kalau katanya harus kena ya kena gitu. Jadi dari sini mungkin belajar dari pengalaman aku,
meskipun kita sudah mematuhi protokol kesehatan 3M segala macam, kita tetap harus aware dan kayak apa sih yang harus dilakukan first thing first kalau itu sampai terjadi di kita gitu. Nah, ya, nah sekarang ya maksud aku tuh gini loh, kan kamu dari awal pertama COVID tuh udah parno ya, Banget. sampai Tahu gitu kita liburan ke Bali kemarin ya. sampai akhirnya kamu bilang nih, tahu gini ya, gue liburan juga ya, ya. Gimana? Gue pengen tahu nih, kenapa itu gimana awal mulanya, terus emang ada tiba-tiba ngerasa apa? Kan kamu juga maksudnya bukan yang tiap kali ngecek terus kan gitu loh. Jadi pertama itu biasa ya flu, batuk, pilek dari suami. Ada. Ya, suami batuk pilek. Tapi pada saat itu ternyata memang cuma batuk pilek gitu, karena dia sampai hari ini negatif. Tapi karena suami saya itu kan kerja keluar masuk, yang di rumah terus itu saya, anak 2, 8 tahun, 5 tahun, Neni dan ART. ART itu aku pulang pergi. Ternyata ART ku OTG. Memang bukan salah dia juga karena dia nggak ngerasain apa-apa. Karena kita juga di dalam rumah terus, dianya OTG, mungkin kontak erat, jadi yang kena tuh kita aja, gitu. Terus hari Minggu, habis batuk pilek, anak-anak sempat batuk pilek 2 hari. Setelah itu mereka sehat. Hari Minggu, ini batuk pilek biasa gitu kan, ada dahaknya. biasa, cuma batuk gitu. Terus demam-demam sedikit lah, 38, saya pernah sekali, anak-anak cuma 37 gitu. 38 mah gede kali, Neng. 38 saya, aku 38, anak-anak 36, 37, pokoknya kayak nggak berarti lah. Mungkin kerasa kan kemarin hujan mulu kan, kita pikir oh lagi pancaroba nih gitu, lagi pancaroba. Bukannya menggampangkan penyakit ya, tapi itu lagi tadi aku bilang. Ingat nggak tanggal Apa? berapa? Ingat nggak tanggal? Lalu kita hari apa ya, Rabu kan? Ya. Gitu. Hari Minggu aku lagi cuci tangan, nggak nyium bau, tiba-tiba nggak nyium bau, panik dong, panggil suami, oh kamu pilek kali. Itu hari Minggu, kita malam, aku nggak yakin nih, kita cek yuk gitu. Tapi klinik hari Minggu malam itu tutup. Senin pagi aku cek ke Kimia Farma antigen, positif. Udah dong, dari situ udah mulai panik, suami masih negatif. Karena nggak negatif. Suami masih negatif terus, dia sampai tadi malam, sampai kemarin dia PCR pun dia masih negatif. Hari Senin saya PCR positif. Ini udah dirawat apa belum? Belum, karena kita pikir masih penasaran nih gitu. PCR, pada saat PCR itu CT-nya cuma 17. CT itu kan itu katanya kan cycling test ya. Jadi pokoknya itu saya punya jumlah virus itu masih banyak banget. Wah, tinggi dong. Lagi menular banget kan? Wow, menular sekali gitu. Langsung panggil home service untuk tes anak-anak dan seluruh keluarga, termasuk karyawan karena saya kan ada restoran sate kan. Jadi rumah saya kan ada 2 hadap-hadapan. Rumah yang satu aman, negatif semua. Karyawan sate aman, negatif. Hanya yang di rumah saya. Kenapa? Karena ya itu saya, anak-anak, Neni dan ART kontak erat gitu. Jadi kayaknya kalau cuma dengan 2 kalau cuma lewat kayak tidak semudah itu penularannya ya. Tapi kalau kontak erat kayak misal makan bareng atau ngobrol atau apa itu mudah sekali. Itu juga yang saya baru tahu. Jadi bukan yang kayak terus ada yang COVID terus lewat terus ngobrol terus jadi kita kena virus gitu, nggak gitu kan? Enggak, ternyata tidak. Kita kayak parno, tau nggak sih kan orang kayak gitu kan? Padahal salah. Iya, enggak, karena ya saya juga ketemu karyawan lewat gitu, nggak pakai masker, tapi ya tetap pakai masker sih. Cuma maksudnya enggak semengerikan itu yang kayak orang COVID-nya di sana kita di sini kita ketularan, enggak kayak gitu. Karena di rumah tuh sekitar ada 15 orang yang COVID itu cuma 5
gitu. Nah, itu berarti si ART ini dari ART yang pulang pergi menularkan si Neni ya, Neni Mbak anak-anak yang nginep di rumah. Ya, betul. Ya. Dan si ART pun kayaknya kenanya di jalan karena keluarga dia negatif semua. Tuh, jadi emang nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa kita bilang dari mana kita dari sini ke depan pun mungkin ketemu orang bisa kena gitu. Kenanya tuh maksudnya ya mereka kan naik kendaraan umum gitu kan, mungkin duduk sebelahan. Gitu. Terus di sini yang mau aku mau sharing dan juga dari situ akhirnya kamu maksudnya kan udah dong tiba-tiba kamu yang catat 17 kan, kamu kan mencoba isolasi mandiri dulu kan awalnya. Betul. Sama anak-anak kan. Ya, kita bisa kamar. Di hari ketiga dada saya sakit. Seperti ada telapak tangan di sini tekan. Oh, kayak di gitu. Di tengah apa di sini sih? Tengah. Oh, di tengah. Terus kayak ada yang ngejalar dari sini ke sini. Kayak ada ulat-ulat kecil gitu tuh nggak sih? Jalan, terus sakit gitu. Terus aku malam-malam bilang ke suami, kayaknya aku sakit nih. Akhirnya ke IGD pun penuh, nggak ada kamar. Kita nunggu sampai malam, puji Tuhan, alhamdulillah. Pas udah mau pulang, udah mau nyerah, ternyata ada orang yang keluar. Terus akhirnya saya bisa masuk di sini. Ini juga makasih sama Bu Wismu karena saya AIA. Jadi tinggal mikirin sakitnya aja, nggak mikirin bayarnya. Di cover sama AIA ya? Di cover sama AIA. AIA itu punya program meskipun nggak dirawat di rumah sakit, isoman semua di cover. Jadi dari kemarin aku sebelum dirawat pun udah mau isolasi mandiri kan? Ya, saya udah isolasi mandiri, terus nanti tinggal di reimburse. Soalnya kalau biaya pribadi COVID terus terang itu banyak banget. Dari PCR-nya, dari scan, dapat tas. Itu atau beli atau mungkin bajunya satu karung. Ember buat modal usaha agen. Betul. Gitu. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil ya. Terus di sini aku udah bilang sama Ismu kemarin. Enggak. Terus masuk enggak belum. Dari kamu masuk kan ke itu apa? Akhirnya kamar itu kebenaran, soalnya gini, aku taunya nih dari temen aku yang pernah kena juga kalau nyari ke rumah sakit susah banget gitu. Kayaknya tuh susah banget ya. Akhirnya mereka isolasi mandiri atau apa. Nah, kamu ini berarti kan sebenarnya akhirnya ke rumah sakit itu emang karena kamu ada gejala, disebutnya bukan OTG ya, karena ada gejala. Tapi masih kategori memang ringan, tapi tetap ada seseknya yang bikin kamu kayak ditekan gitu kan. Nah, anak-anak di rumah melakukan isolasi mandiri. Berarti anak-anak sama suster yang kena itu. Positif juga. Oke. Nah, selama anak-anak di rumah itu yang kayak makan tetap gimana tuh? Itu siapa yang ngurusin gitu loh. Maksud aku kegiatan anak-anak itu di isolasi mandiri gimana gitu. Untuk anak-anak semua normal. Jadi saya masih udah main aja biasa gitu ya. Biasa aja. Anak-anak itu hebat sekali. Mereka punya regenerasi sangat baik gitu ya. Jadi saya udah ke dokter penyakit dalam. Itu cuman dikasih vitamin. Dokter ke spesialis anak pun saya datang. Saya kedua dokter, cuman dikasih vitamin. Obatnya nggak ada obat. Apalagi, oh ya ada satu saya dikasih tahu dokter. Untuk ibu-ibu semua cek buku vaksin anaknya. Kalau sudah MMR, insya Allah anaknya jauh lebih kuat karena MMR itu ada penangkal virusnya ini si COVID ini. Gitu. Jadi ibu-ibu boleh dicek dari sekarang. Jadi buat teman-teman lovers ya yang jelas nih buat mamah muda, pokoknya punya teman-teman nih punya anak-anak kecil-kecil masih ini yang vaksinnya belum lengkap atau apa dicek lagi udah vaksin MMR ya. Betul. Betul. Ya. Nah, kalau misalnya belum,
lakuin, soalnya itu emang kata dokter ya, emang Betul. itu membantu sekali ya kalau misalnya anak Ya. kecil itu kena positif. Dan tapi mereka selama isolasi mandiri tuh main aja biasa aja gitu, cuman Mereka dikasih tuh biasa nggak ada apa-apa. vitamin aja udah setiap hari, vitamin Vitamin. kayak konsumsi pribadi, vitamin Ya. konsumsi yang Harian kita lah. pribadi atau beda lagi? Vitamin harian aja kayak Oh, multivitamin gitu. Nggak ada dosisnya sama spesifik. atau dilebihin? Aku sih tambah ya, aku ada kasih ekstra karena kan saat ini mereka juga lagi istilahnya nggak fit sih. Jadi aku kasih ekstra, tapi nggak yang berlebihan sekali. Dan kayaknya emang nggak boleh kasih obat untuk anak-anak sih, gitu setahu aku. Oke. Terus kalau kamu, kamu akhirnya masuk dong di rumah sakit ya, di salah satu rumah sakit di VIP nih, langsung me time deh ya. Terima kasih ya. Iya. Pakai AIA, langsung dibayarin. Nah, kamu me time kan di sana dong, ya nggak? Nah, apa sih sebenarnya yang kamu rasain? Soalnya aku lihat dari tadi video, nggak ada, kayaknya tuh sakit-sakitnya tuh nggak ada gitu loh. Tapi sebenarnya nih apa ini karena kita lagi live, kamu mencoba untuk ceria, tapi sebenarnya kalau nggak live mungkin kamu ada kerasanya seperti apa atau apa. Nah, itu yang aku pengen tahu tuh rasanya tuh gimana sih gitu? Apakah sebenarnya biasa aja gitu? Enggak, dada masih ada suka sakit. Sama kan tiap orang beda-beda ya efeknya. Di aku Benar. itu mual sekali. Biasanya sore kayak mau maghrib ke malam ya. Kemarin siang itu habis makan siang mualnya tuh mual sekali gitu. Kayak Tapi lagi- nggak muntah ya. Nggak kayak muntah, lagi tuh tapi mual perjalanan atau mual kayak kita lagi hamil awal gitu. mual kayak sampai sini tapi nggak mau keluar itu sangat tidak nyaman. Jadi setiap hari saya dikasih obat mual. Sampai ini saking nggak kuatnya biasanya nggak pernah dikasih infus mual. Akhir hari ini dikasih karena nggak tahan. Terus Banyak satu lagi saya baru ingat COVID itu nggak bisa tidur. Oh. Nggak ngerti kenapa itu virus bikin nggak bisa tidur. Jadi sejak saya sakit hari pertama itu saya minum obat tidur setiap malam. Jadi kenapa mungkin Sama orang dokter? banyak sama dokter. Dari sebelum sama dokter pun di rumah saya saking nggak bisa tidur minum antimo. Iya, karena kamu kan bisa tidur. Iya. Karena virusnya emang kayaknya bikin kita stres gitu, bikin kita nggak bisa relax kali ya. Jadi memang kalau yang isoman usahain tidur. Kalau nggak punya obat tidur ya cari apalah, pokoknya usahain tidur di malam hari karena makin stres imunnya jadi turun gitu. Jadi tidur juga tetap harus cukup ya berarti ya. Harus obat tidur Nah, sih mesti. Oke. Tapi kegiatan di sana tuh udah aja ya, cuman kayak emang bed rest aja gitu ya, Bu. Sebenarnya di situ. Terus yang datang itu semua udah pakai APD gitu ya. Iya, di sini semua kadang-kadang suka Udah kayak kasih ya, tapi mereka memang benar-benar salut. Aku tuh salut banget sama semua dokter dan suster yang sangat berjasa gitu ya. Kita di sini bisa nggak pakai masker, mandi, apa senang-senang gitu. Sementara mereka keringetan gitu. Jadi terima kasih sekali untuk para pejuang suster dan dokter. Tapi nih ya, tapi nih aku mau tanya sama kamu. Kan kamu Ya. kan emang berarti kan ngerasa kayak sesek dicek begini ya. Jujur aku tanya. Kalau kita lagi tipes, itu nggak enak loh. Aku ngerasa kalau lagi radang tenggorokan masuk rumah sakit, ini tuh kayak kebakar, terus demam kita tuh sampai 38,5 sampai nggak bisa, lemes badan kita udah kayak apa gitu. Nah ini kan kamu positif nih, tapi kayak kamu santai-santai aja gitu. Nah kalau dipilih, kamu yang mana tuh sakitnya mendingan? Nggak mau semua. Enggak. Karena Aku tuh pengen tahu gitu loh. Maksudnya rasa sakit yang kamu rasain sekarang ini berarti kayaknya biasa aja deh kayaknya daripada sakit yang tipes mungkin, atau mungkin yang radang tenggorokan, atau mungkin DBD gitu. Kalau COVID itu sakitnya segmented ya, dia hanya menyerang di sini.
tapi itu yang berbahaya gitu. Ya kan, hidup dan mati kita berada di sini gitu. Kalau misal kayak tipes, kayak DBD gitu kan, ya dia kan mungkin eh, keseluruhan badan ya. Hmm. Ya, kita jadi lemas, kita jadi capek, kita jadi apa gitu. Tapi saya ngejaga untuk ya paru-parunya, karena gini, sorry, aku baru jelasin COVID nyerang 3, paru-paru, jantung, dan Baru jantung lambung. dan lambung. Oh, ada ke lambung. Banyak Pantesan orang ada. COVID, ya paru-parunya bagus, tapi meninggalnya di jantung. Ada juga yang lambungnya yang nggak kuat, ada juga paru-parunya yang nggak kuat. Jadi 3 itu yang paling berperan di tubuh kita, itu yang dia serang. Berarti mungkin jadi gini, bukan berarti maksudnya ini begini tuh emang karena kebenaran di kamu ya. Kalau di aku belum tentu gitu. Ya, ya, Gitu kan. beda-beda. Beda-beda efeknya ya. Emang different Betul. banget efeknya ya. Mungkin kalau aku kan lambungnya parah nih. Bisa jadi aku bakal jadi parah banget gitu misalnya. Ya. Mungkin ke Aku kamu punya- biasa. Aku paru, karena aku kuliah punya riwayat TBC. Waktu itu udah diobatin yang 6 bulan pengobatan, udah selesai, tapi kan namanya udah pernah sakit, itu kan berarti nggak sempurna kan. Makanya di paru-paru aku itu di bagian dada itu sangat sakit gitu. Mungkin ya salah satu penyebabnya ada riwayat TBC. Oke. Nah, terus di dalam kamu di sana itu dikasih apa aja sih gitu? Di infus tuh apa aja? Dikasih obatnya apa aja? Makanan tuh kayak gimana? Apakah ada pantangan? Enggak, makanan nggak pantangan. Yang terus-terusan dikasih adalah pengencer darah. COVID itu kan bikin darah kental. Sementara kita perlu darah kita encer biar nyebarin oksigen ke seluruh tubuh. Gitu. Jadi COVID itu bikin darah kita kayak cendol. Kamu tahu cendol kan? Gumpal-gumpal gitu. Nah, itu bikin darah kental. Jadi aku sehari nebu 4 kali untuk pengencer darah. Dikasih ini juga pengencer darah. Nebu itu kan biasanya bukan buat pengencer darah ya, tapi Nah, iya, ini untuk dikasih pengencer pengencer darah. Yang dosisnya tinggi banget. Dosisnya tinggi banget. Ya, ternyata sepenting itu ya, gitu, untuk darah. Gitu. Terus, jadi dilakuin itu minum obat, dikasih obatnya berapa banyak, berapa macam? Banyak. Antibiotik ada? Banyak. Antibiotik ada? Antibiotik ada. Banyak banget. Tapi vitamin enggak. Vitamin aku buat sendiri. Enggak, sekali minum, misalnya gini, habis makan siang, sekali minum kan biasanya langsung nih ada berapa gitu, nanti malam ada berapa, itu sekali minum aja ada berapa butir? 5 mah lebih ya, ada ya. 5 ada lebih. kayaknya. Oke. Gitu, tambah vitamin, tambah apa. Terus aku juga dari tadi mau ngomong nggak selesai-selesai. Ini apa? aku mau ngomong buat teman-teman yang isoman. Karena kan aku posting di story banyak banget teman-teman aku yang aku juga lagi COVID nih, isoman segala macam gitu ya. Ini ada kitnya, aku udah kumpulin dari berbagai literasi nggak aku kumpulin dari dokter. Ini teman-teman mesti punya banget ya, wajib banget. Ini oximeter. Oh, itu buat apa sih? Jadi untuk tahu saturasinya oksigen di tubuh kita. Ini kalau kita di bawah 95 itu harus ke dokter. Meskipun kamu nggak ngerasain apa-apa ya. Meskipun kamu ngerasa kamu baik-baik aja, tapi kamu kalau di bawah 95 harus kayak gini. Saturasi ya. Namanya. Saturasi ya. Ini beli di Tokopedia 100 ribuan. Tapi ini penting banget tuh. Kayak aku 98 gitu ya. Ini masih di bawah 95 pokoknya kamu harus ke dokter ya. Harus wajib. Meskipun kita tidak ngerasa gimana ya. Iya, jangan sampai enggak. Mati loh. Bercanda. Ya, tapi benar sepenting itu gitu, benar sepenting itu gitu. Terus udah gitu. Gue batuk nih, gue deg-degan nih. Gue minum es. Terus ini yang mau isoman,
Ini Tuh, kumur-kumur. Kumur-kumur betadine. buat betadine kumur. Karena kan, Bentar, di kumur-kumur gitu bener ya di tenggorokan? iya, ya, karena kan buat bunuh virus yang di mulut ya. Kalau bisa yang gitu Oh lebih iya, bagus. iya, Aku iya. sih bisa. Bisa, Terus bisa, bisa, hidung. bisa, bisa. Kan ada Hah? betadine juga tuh buat bersih hidung. Yang Di hidung tuh hidung? yang semprot. Kan ada betadine semprot tuh yang buat hidung untuk Oh, bersihin saluran hidung itu. Itu penting juga. Itu terus? yang buat isoman-isoman itu sangat amat sangat disarankan gitu. Terus udah Oke. gitu, ini Hmm. kita nggak nyangka kan, balon. Nah, Jadi balon peniup begini. balon. Iya balon. Jadi kalau nggak punya Balon. balon pakai sedotan. Hah? Balon ya, bukan Balon? kondom. Bukan. Eh, ini gendap kok. Gendong banget kok. Ya ada covid enggak tapi gue turun bro. Terus. Ini balon. Fungsinya balon Hmm. untuk paru-paru kita kerja sama pada saat kita diet kayak gitu ya. Hmm. Virusnya sama apa udara kotornya kebuang. Kalau nggak punya balon pakai sedotan. Jadi Hah? ambil kayak gelas Gimana gitu ini? ya, gelas isi air, tetesin ini nih, tetesin ini, terus ambil nafas, tiup Tuh di caranya gimana? sedotannya. Hah? Gimana? Gimana? Ulang, ulang. Ini gelas isi Gelas. air, Ah, ah. kasih betadine Hmm. atau detol apalah Ya, gitu. ya. Ambil tarik nafas yang panjang, terus ditiup Oh, tiup ke dalam situ. ya ke sedotannya sampai kayak kita punya paru-paru tuh kayak kekompres abis sampai nggak ada udara lagi. Oke, Itu oke. penting. Bisa Hmm. balon, bisa sedotan. Itu harus dikerjain. Kayak paling gampang itu ya, balon. Ya, boleh. Itu boleh. Terus tidur tengkurap. Tapi Nah, aku mau tanya, balonnya itu kalau kita udah pakai, udah tiup gitu, kita mesti ganti lagi apa tetap sama? kalau aku sih, karena di sini juga ruangannya cuma aku sendiri, jadi aku buang kayak ke tempat sampah gitu ya, Nah, udaranya. Tapi kalau di rumah, sama aja pakai ini. Buang aja ke atau cari ember. Ember itu diisi detol gitu, udaranya dibuang ke air aja. Jadi nggak terbang kemana-mana gitu loh, karena kan dia oh, partikel kecil gitu. Terus satu lagi tidurnya tengkurap. kenapa? Iya, kalau COVID tidurnya tengkurap karena pada saat kita tengkurap itu dia apa ya katanya pertukaran oksigen dalam paru menjadi lebih lancar. Di tidur tengkurap kasih bantal kayak di massage gitu. Iya, 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 iya. Tapi nggak pakai Hmm, bantal juga nggak apa-apa kan, kalau emang bisa tengkurap kan. Soalnya ya, aku ngerasa lebih enak tengkurap kadang-kadang kalau aku nggak bisa nafas hidung, betul. mampet, aku begitu tidur Banyak tengkurap yang langsung kita agak enak. nggak nyangka, banyak hal-hal yang kita nggak nyangka ternyata sangat berguna untuk COVID. Contohnya ini, aloe vera, Apa itu? lidah Itu buaya. Kamu makan lidah buaya? agar. Iya, boleh. Ya, lidah buaya tahu kan? Iya, tahu. Ini Tapi aku itu cari agar paling kan? depan. Bukan Agarnya. agar-agarnya, lidah buayanya itu loh. Tahu. Inatku. Iya, itu buat dehidrasi atau buat apa? Ini rekomendasi dokter loh. Nggak nyangka kan? Hal-hal yang kayak gini yang buat kita nggak pernah kepikiran ternyata sangat berguna pada saat COVID. Dan teh hijau, Teh hijau teh apa? hijau, teh Bukan hijau teh aja diet nih. ya? Saya berharap kurusan loh. Kan, oh iya, kamu penciuman gimana lo? Nah, penciuman, good news, hari ini aku udah bisa mulai nyium bau. Jadi hari ini, tuh, Langsung. minggu Tadinya lalu enggak ya? aku bilang, hah? Tadinya tuh sama sekali enggak. Wangi tuh susah ya. Parfum Gak enggak ada. ada, gak ada, flat. Makanya, jadi lagi cuci tangan, gini, gak ada bau sama sekali. Pucat langsung. Makan gak ada. Sekarang udah, alhamdulillah, udah mulai, belum 100% ya, maksudnya belum
belum semuanya gitu, cuman udah bisa nyium aja tuh ya Allah bahagia banget gitu kan. Ya ampun. Tapi aku mau tanya ya, dengan kalau misalnya kita hilang, tapi rata-rata nih orang yang kena COVID itu selalu bilang emang nggak nyium bau. Itu aku dengarnya selalu seperti itu. Ya, selalu seperti itu. Tapi makan gimana? Tetap habis kan? Eh, Makan itu mulut kan nggak rasa ya, mulut nggak rasa. Jadi makan kayak makan tuh karena harus mau minum obat gitu aja. Makan apa? Mau minum apa? Ya, tapi Iya, maksudnya makannya ya karena habis kan? harus minum obat. Nggak ada nafsu makan. Hmm. Tapi kalau lagi lapar, tiba-tiba dia bisa tiba-tiba kayak yang kalap gitu, wah lapar banget nih gitu. Jadi benar-benar nggak bisa Nah. kepredik. Hmm. Udah putusan belum sih? Seminggu Gue sakit. juga udah belum ya. Kayak gue ada jerawat nih, gue nggak enak. Ini banyak banget loh yang komen loh. Kita lihat dong ya, sebentar bisa nggak sih kamu lihat? Siapa tahu ada yang pertanyaan yang mau kamu jawab. Aku masih nanya, ayo Mbak Nana, penciuman rasa masih hilang tapi yang itu Soalnya coba ada temen aku yang penciumannya, Neng, itu tuh bisa sampai 1 bulan, itu baru balik. Iya memang beda-beda sih tiap orang. Tapi di sini rata-rata semua susternya sudah pernah COVID. Oh ya? Serius? Jadi, Dokter, terus? ya akhirnya jadi mereka yang nguatin aku, yang cerita. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 40 hari, ada yang sama sekali. Jadi sebelum kita mereka udah COVID. Gua Oh iya, kayaknya aku kalau- punya info Apa? selain Oh iya. Lupa, benar. Info. Ya. Info apa? info. Kan kalau kayak kita, insya Allah kita punya insurans Pribadi. AIA, Pribadi ya. Nah, jadi Untuk yang nggak punya, ya, misalnya kayak kita kan kayak punya mbak-mbak ya. ya mbak-mbak atau supir atau siapa gitu ya. Ya, Kalau kamu. ya Neng, kalau bentar. Kamu agak ini loh, blur bentar tadi. Tuh kan, sinyal koneksi nih. Yang kamu gitu-gitu. Dah. Coba Dah. Neng, udah belum? agak keblur kan? Bener kan yang Eci? Kamu yang blur, Kamu. mata kita kali yang blur. Enau, Kamu ngeliat aku blur emang? aku lihat kamu blur. Wah, berarti koneksi siapa ya nih? Coba lihat sebentar. Hah? Selanjutnya biasanya nanti suka bagus sendiri. Mana sih? Bener. Enggak, dia makin parah loh. Neng, kamu makin parah. Kamu lihat aku gimana? Aku lihat kamu blur, akunya enggak. Tuh kan. Ya nanti biasanya sih lama-lama juga. Coba Neng, besok lancar, biarin aja. Tapi harusnya di Apa ya? coba bilang sama Mas Davi. Takutnya sinyal. Ya terus. Tapi nggak apa-apa tuh Ya. kamu ngeblur gitu ya. Gak apa-apa, enak. Obat tidurnya jangan ditelan banyak ya. Nanti koit. Bukan COVID tapi COVID ya. Iya. Terus. Nah, aku mau lanjutin buat yang teman-teman yang nggak ada insurance. Ini pengalaman dari ART-ku. Jadi awalnya dia takut dikucilkan di rumahnya gitu, tapi akhirnya dia PCR, sorry, dia antigen dulu awalnya waktu di rumah saya konservatif. Jadi kamu ke IGD rumah sakit rujukan, ya. Minta Oke, Ici yang baterai dong. Colokan baterai. Terus. Ya, kamu ke rumah sakit rujukan yang terdekat di tempat kamu, ke IGD. Dari situ kamu Ke IGD. Ya, bilang kalau kamu itu ada gejala kah, atau kamu sudah antigen positif. Nanti dari situ kamu udah selanjutnya di cover sama negara ya. PCR-nya gratis,
Kamu lapor ke Gratis. RT, nanti sama RT-nya urus. Sekarang ART ku ada di Wisma Atlet. Jadi dia semuanya sudah di-cover sama negara Indonesia tercinta ini, alhamdulillah. Nah, itu ART kamu akhirnya kenapa bisa jadi dirawat? Berarti dia ada gejala juga ya? Enggak. Tempatnya dia tidak memadai untuk isolasi mandiri di rumahnya. Jadi kalau rumah kamu tidak memungkinkan untuk isoman, kamu antara di Wisma Atlet atau dikasih hotel. Oke. Kayak Itu free. hotel-hotel yang misalnya hotel kayak Melati gitu ya? Iya, Model-modelnya gitu. Tapi yellow, enak. ya, yang yellow gitu tuh. Iya, Itu iya, sudah iya. di cover. Biasanya Itu ya aman satu negara. kamar berapa orang gitu ya? 2 orang. 2 orang. Nah, berarti itu daftar ke RT rumah tempat kamu tinggal gitu Ya. kan? Di situ nanti Betul. RT-nya juga akan cepat untuk ngurusin ya. Karena kayaknya udah banyak yang teredukasi cara penanganannya ya. Jadi kalau kamu merasa nggak enak, langsung aja, jangan takut, maksudnya jangan ragu gitu loh untuk cari, meskipun kamu nggak bergejala, tapi kalau di rumah tidak memadai untuk isolasi mandiri, maksudnya masih gabung sama anggota keluarga lain atau tidak ada kamar mandi terpisah gitu, langsung aja lapor, nanti akan diurusin sampai kamu sehat. Diurusin enak banget, dibayarin pula. Tempatnya Indonesia ya? Aku nggak Baik nyangka banget, loh. makanya. Hebat Iya gitu. dong. Makanya jangan suka nggak bayar pajak kan. Kamu bayar nggak? Soalnya masih numpang namanya. Terus. Kita baca komen yuk, Neng, yuk. Ya, bacain. Coba ada pertanyaan apa sih? Coba kamu juga bisa. Loh, kamu bisa baca kan? Bisa, cuman aku kacamataan nih, malu. Oh, kamu tuh ini udah nenek-nenek. Iya. Umur 26 udah begini. 26. Gila, yang komen banyak banget ini. Sebentar ya. Hidup Pak Jokowi. Iya, Mami, hidup Pak Jokowi. Mbak Eci, semoga sehat, salam juga dari Medan. Baca dong biar Eci makin dari semangat. Senopati ya syutingnya. Kata Senopati, kata Yosef. Senopati. Habis ini kita holiday. Ingat ya, yang udah selesai COVID 3 bulan pertama, imunnya tinggi sekali. Mau kemana? Oh, jangan kesian. Jangan gitu tiba-tiba nanti Jack. Coy. Bener kan ada riwayat yang untuk kenal lagi tuh bisa jadi kan? Ya, betul. Bisa kena berulang. Makanya belum tentu kan? Betul. Nah, Betul. ini terus kata siapa nih? Oh, ini kata Rizky, member IM, cepat sembuh Kak Eci. Makasih. Ada Yosi juga tuh. Dadah. Terus ada jadi ikut senang lihat teteh cantik. Thank you, Lenana. Ini siapa? Miss Yosi ya? Halo Miss Ray, ada Missnya Dita. Terus Yosi nih, isoman aja pakai make up segala, macam ada yang lihat aja. Katanya, Yosi bilang. Gue pakai bulu mata palsu, gila. Pakai bulu mata palsu. Ya lu tetap cantik ya, gila ya lu di rumah sakit. Bikin orang gak takut COVID lu, dasar. Lu efeknya salah lu begitu. Waspada harus. When I look good, I feel good. Oh iya. When I look good, I feel good. Asik. Imunnya naik. Bener, itu kan biar imun kitanya juga happy ya kan. Daripada mikirin ya, kapan pulang, CT berapa, aduh puyeng. Pokoknya CT saya nggak naik, dikit banget naiknya, Masya Allah, ini gimana caranya? Sebenarnya nggak naik-naik. Tapi gimana, ya udah nikmatin aja. Terus siapa lagi nih, ada Pradita, hai kakak, terus mana ini Pradita cantik banget, thank you.
Ada Pradita bilang kita cantik banget. Terus ini Lenana temen, teh pengen yang dipakai Teh Eci, tapi set yang itu celananya 95 ya. Dipotong aja lah. Hah? Ya, dipotong kalau kepanjangan. Apa sih itu? Dia bilang yang setnya itu celananya, oh panjangnya 95 ya. Panjangnya, perasaan gue sih 100 cm panjangnya. Terus apa lagi nih? Tuh. Oh iya, ini udah hari, oh Rara, ini udah hari keberapa dirawat? Hari dari Rabu ya, Rabu malam, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Udah 5 hari ya. Kamu Akhirnya PCR lagi dari apa? PCR lagi, baru kemarin PCR. Tadi malam baru keluar hasil. Berarti baru, kan maksudnya nanti lagi itu kan ini baru 5 hari kan? Nanti lagi tuh jadwalnya kapan? Ya Jadwalnya mungkin 5 sampai 7 hari lagi kali ya. Hah? Bukannya hari ke-7 ya? Bukan? Ini hari kemarin hari ke-5. Hari ke-5 udah PCR lagi. Terus nggak tahu kapan lagi, nggak tahu. Belum ada jadwal. Tapi Oh, aku gitu. 2 hari sekali, ini sampai biru-biru, lihat gak? 2 hari sekali aku cek kekentalan darah. Oh, itu biru kenapa, Neng? Kekentalan Karena darah. Oh, ya gitu itu efeknya. darah kental, jadi harus selalu dicek. Oh, sebentar ya, ini aku sambil ngecas. Udah mau ini lagi. Udah mau. Terus ini berapa satu blus atasan itu? Yang mana, Linda? Atasan yang mana? Alana set ini cuma 110.000. Kalau yang Eci pakai cuma 149.000 rupiah, murah banget. Oh, terima kasih ya yang tuh lihat. Lucu ya? Ya kan? Jadi udah jadi hospital beachwear bisa, daily wear bisa, ya kan? Bisa hospital hospital. wear. Ada, semuanya bisa kan? Apa ini? Kata Cita gini, uang-uangnya ke Ismu semua ya. Ember. Gue capek kerja lebih untuk Ibu Ismu. Nanti sebentar lagi dia akan kerja untuk aku. Lihat saja. Belum kita live. Dia ini jago make up loh. Nanti aku bakalan live sama dia. Pengen minta ajarin make up sehari-hari, ya kan? Karena dia emang beneran belajar make up, ya. Jadi aku pengen belajar, tapi jangan sehari-hari deh. Agak-agak kasih bulu mata. Ya bener sehari-hari. Tapi tetap harus kelihatan. Jangan simple banget dong. Kalau simple banget. Segini oke dong. Segini oke dong. Segini oke tapi dong. kayak gini, tapi agak kasih eyeshadow lagi. Aku mau yang lebih. Ya, Siap. biar nanti yang lain-lain kan bisa ngikutin. Oke? Ya. Nanti kita tutorial makeup ya. Ember, dan aku ngikutin gitu loh. Jadi apa? Gimana sih? Tiba-tiba gue mencong sebelah sana. Terus ini siapa nih? Pradita, Kak Eci, gejala awal apa nih Kak? Sampai akhirnya tahu Kakak kena COVID-19. Ya, tadi udah dijawab ya. Tadi apa? Gejala awalnya tuh kayak batuk apa? Flu. Gejala awal flu. Gejala awal flu masih aku pikir flu aja, demam-demam dikit, sampai tiba-tiba nggak bisa nyium, itu baru tahu kalau itu COVID. Jadi pokoknya flu ya. Jadi pusing kepala nggak ada ya? Pusing, batuk, demam. Oh, aku punya ruam. Itu jarang sekali keluar, tapi aku ada ruam di paha. Kayak Ruam bukan bentol ya. Ruam kayak merah-merah gitu, kayak bikin pulau di pahaku. Oh, Ya, itu jarang sekali terjadi. Aku ada kayak ruam-ruam gitu loh. Di mana? Di paha. Coba dilihatin pahanya. Jangan ditunjuk. Biar ratingnya naik maksudnya. Terus ini siapa nih? Apa nih? Bentar-bentar, ini banyak banget komen yang masuk, bentar. Jadi gue nggak bisa baca-baca nih. COVID itu bukan Nanti bisa dibaca ulang kan? Itu penyakit flu biasa, cuma lebih ganas katanya. Terus ganas banget. Hah? Galak. Flu biasa tapi galak. Kata Irma, kamu masih fresh, nggak kelihatan sakit, ember.
Terus ibu ini Perawatan ibu di ini top, ASK setting. ibu ini top banget walaupun lagi diisolasi tapi tetap ceria. Oh, dia mah parah. Harus Dia mah parah. Dia mah lebih lebih memilih benar-benar dirawat daripada di rumah. Jadi lebih ceria ya dirawat daripada di rumah. Sibuk kalau di rumah. di rumah tuh saya punya anaknya juga nggak mau lepas dari mamanya juga posesif, ya kan? Jadi ya nggak kemana-mana, itu virus berdua aja tektok nggak kelar-kelar. Terus ini Kak Eci kok bisa kena dari Ana Nur Hasanah. Iya, mbakku yang pulang pergi ternyata OTG, yang dia juga nggak ngerasain apa-apa, jadi ya udah kontak di rumah aja. Intinya jangan pede kalau di rumah aja. Bisa aja COVID-nya yang nyamperin. Eci, Ember. gitu. Ini your hubby nggak tahu nih komen apa. Ternyata lebih apa sih, gua nggak ngerti dia komen apa, Dian. Ternyata lebih sering Ya. apa? Ternyata katanya nih, ternyata lebih sering pergi, lebih susah kena COVID daripada yang di rumah aja. Iya, Sebaiknya, bener dulu, sebaiknya ngelayap aja tiap hari. Saran yang tidak tepat tapi so far aman. nggak juga. Dasar. Jadi maksudnya apa dia bilang? Mendingan pergi sekalian gitu ya. Kalau sampai kena ya udahlah ya, emang bandel gitu. Aduh, ini benar-benar sarannya ngaco dia. Dasar. Emang dia nggak kangen tuh? Pisah dari kamu. Mungkin dia seneng. Kebetulan nggak ada bini katanya. Terus mana ya? Ya bener Kak Parno, kalau ketemu orang karena takut segampang itu penularannya, Nggak segampang itu juga ya penularannya kayaknya ya. Selama kita pakai yang masker gitu kan, kita rajin cuci tangan ya nggak sih? Pokoknya pakai maskernya double, cuci tangan sering, Double jadi ya? bakterinya tuh Masker cepat. double ya? Hah? Benar. Iya, masker kalau bisa double. Please banget. Rajin ganti juga sih, ya nggak sih? Rajin ganti juga maskernya. Ya kan? Take off juga baju itu. Kita nggak, kalau dari luar tuh langsung ke kamar mandi gitu loh. Jangan duduk dulu di sofa, jangan nyantai dulu. Sebenarnya kayak gitu. Terus apa nih? Eci sebut nama Oci dong. Ya Allah, itu Oci. Dadah cerita juga. lucu. Ada cerita lucu. Si Dipta, anakku yang umur 5 tahun, mereka sebenarnya anak-anakku kayak nggak terima yang why kenapa kita harus COVID gitu kan. It's not fair. Tahu nggak, karyawan sate dikejar-kejar sama dia, mau ditularin. Astagfirullahaladzim. Terus Kenapa aku kena, kenapa orang enggak, katanya. ya ampun. Dikejar-kejar sampai satu hari sama dia. Dasar. Saking dia, Gitu. maksudnya kenapa dia kan udah nggak kemana-mana gitu kan? Iya, kenapa aku kena, kenapa orang-orang enggak dikejar-kejar. Terus dikasih tahu, jangan dong, kan kasihan, katanya. Nanti katanya tutup gimana, gitu. Terus kalau Naya? Naya, ya kalau Naya lebih kayak dia nyimpan dalam hati yang dia, I still cannot believe it, gitu. Dia masih nggak percaya. Lihat di IG-nya aja langsung. Ada, bisa lihat dari live, dari IG, dari handphone aku satu lagi. Ya, bisa. Oh iya udah. Iya, bisa, bener. So Dipta, iseng banget kan. Itu tadi ada yang tanya juga ini, sebentar. Katanya dia mana ya, sebentar. Dia nanya, mana sih? Kak, boleh olahraga ringan nggak di dalam kamar pasien? Boleh. Ini kamarnya gede banget loh, tuh lihat. Kamarnya gede banget. Kamu mau yoga, mau apa, mau jungkir balik, mau main bola, mau squash mungkin bisa. Tapi aku enggak. Di sini nggak ada apa-apa. Aku nggak bisa jemur. Kamu nggak bawa Nggak bisa. Nggak bawa Heels. sekalian. Kayak gitu. Ya ampun.
Gitu. Jadi, Sebenarnya kalau yang di Wisma Atlet mungkin lebih senang karena ada temennya, bisa mereka pagi-pagi olahraga gitu ya, bareng-bareng, sharing, bagi-bagi makanan. Kalau aku sih lebih kesepian sih sebenarnya, cuman nggak gabung sama orang aja, jadinya lebih bisa ngapa-ngapain, mau tidur, mau apa gitu. itu banyak waktu positif COVID, Teh Eci percaya apa enggak? Katanya gitu. Gimana, Terus gimana? ada makanan ya katanya waktu positif COVID, Teh Eci percaya apa enggak gitu. Maksudnya tuh iya, ya iyalah pasti nggak percaya. Nggak Udah percaya. nggak mungkin Siap. banget karena kamu kalau nggak salah hari Sabtunya sempat ngomong, gua nggak mungkin COVID, benar kan? Betul. Hari Sabtu aku masih nyium pupnya anak aku. Bau banget. Aku bilang, aku nggak mungkin COVID. Aku masih cium baunya pupnya anakku. Hari Minggunya nggak bisa nyium. Ya kan jadi ngeyel ya, nggak boleh sompral. Nggak boleh Kayak temen sombong. aku. Jangan takabur ya. Nah, terus ini apa? Tips supaya selalu segar walau di rumah sakit apa? Mandi. Apa? Mandi ya. Meskipun males pasti. Bener. Karena di sini kayak bawaannya tuh males. Memang badan, karena meskipun segar, tapi sebenarnya AC. kan kayak lemes, males, capek gitu. Itu lawan mandi. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kamunya seger juga kan, habis mandi kan pengen ke lotion, pengen pakai skincare. Aku skincare aku pagi malam nggak stop. Tetap pakai. Pengen siram. Jadi kayak kamu nyenengin hati kamu aja yang kayak meskipun nggak ada yang lihat, ya kemana-mana. Tapi kalau kamu ngerasa diri kamu enak, jadi bawaan ke hatinya enak. Jadi ya istilahnya gini deh, menurut aku daripada kamu mikirin kapan negatifnya, lebih baik kamu oke, ini gue lagi dikasih waktu sendiri, gue lagi dikasih waktu me time yang kalau gue nggak sakit ini, pasti gue nggak akan bisa di kondisi seperti ini. Mungkin gue akan melakukan hal yang nggak bisa kemarin. Mungkin yang tertunda ya, misalnya nonton serial. Seri drakor, love, divorce, itulah pokoknya gila penyayat hati. Atau misalnya kamu mau belajar make up nih contoh, pelajarin tuh dari YouTube-nya siapa kamu pelajarin, belajar dia, bener nggak sih? Atau kamu mau mulai sesuatu bisnis apa nanti, kamu pelajarin aja dari YouTube. Kamu suka baca buku, tamatin tuh buku. Jadi benar-benar kamu di situ aja waktunya, kamu benar-benar fokus aja. Jadi ketika kamu pas keluar, kamu udah mateng mau ngapain lagi, udah tahu. Ya kan? Ya, anggap aja ini break dari kehidupan nyata ya. Benar. Anggap aja di Bali sendirian. Terus ini apa sih? Love divorce marriage, betul Mami, love divorce marriage. Gemes ngeliat orang-orang sih cowok-cowok itu. Teh, yang saya sangat bersyukur suami saya kena dan kami kontak erat tapi saya negatif. Oh, Lenana tuh begitu. Jadi suaminya positif tapi dia enggak. Lenana itu dianya negatif sama anak-anaknya. Sama family-nya maksudnya. Kebalikannya aku, suamiku negatif sampai hari ini loh, alhamdulillah. Iya, kamu juga udah ada mikir, ini pasti dari Dian, bisa jadi ya. Iya, karena keluar. Padahal dia selalu pakai masker double. masker. Ternyata karena dia tiap hari ke rumah, dia itu vitaminnya kuat, makannya banyak, jadi dia dianya sangat jaga dirinya sendiri gitu loh, karena dia sadar dia setiap hari harus kerja gitu. Iya, kita malah yang di rumah dipikir nggak akan masuk, terus kita sering lepas masker, ya kan? Orang masuk segala macam dipikir karena satu orang aman. Betul. Itu pelajaran ya. Jadi kita semua dari segala sisi diperhatiin. Iya. Oke, udah nih ya kayaknya. Ada lagi yang mau di-sharing? Nggak ada?
Saya belum punya anak Dia teh. negatif sampai sekarang. Iya, Mam. Dia udah 2 kali antigen, 2 kali PCR negatif semua, alhamdulillah. Oh, ada pantangan-pantangan nggak katanya? Nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Oke. Iya. Terus udah, iya ini Cita mau ngomong episode berapa ya pelakornya nongol, buset. Itu yang Iya. itu ya, marriage apa sih? Kayaknya gue juga Iya. baru mau mulai. Marriage, Neng mesti nonton, Neng. Kesel banget, Neng. iya itu Ya marriage ampun. sama divorce kan? Iya. Marriage, featuring love and divorce. Oh iya benar. Oke, lagi episode 1. Iya, mesti nonton. Ya udah, Gemes. Oke. pokoknya Terima kasih semuanya. semuanya. Thank you banget sama tipsnya, semua segala macam. Nah, tunggu dulu, Neng. Aku mau kasih tahu nih 5 orang pemenang nih. Soalnya aku bagi-bagi giveaway buat lovers yang nonton sampai akhir, mau setia di sini, ngedengerin kita gitu. Ada 5 orang nih. Nanti yang 5 orang aku sebutin ini akan dapetin clothing ya. Congratulations. Nanti langsung DM aja ya, DM bilang aja ini aku ya yang menang giveaway. Jadi kamu langsung kasih alamat kamu, nama, alamat, sama kecamatan, jangan lupa sama nomor teleponnya. Oke? DM ya dari Instagram kamu. Oke, ada 5 ya. 1 pradita.amalia. Ini nggak bisa. Miss Raisa, makasih. Neng, Miss Rai kasih dong 1 baju. Pradita.amalia. Kedua, Irma_siswi. Irma_siswi. Itu kedua maksudnya. Ketiga, _Shera. Keempat, Miss.Raisa Fitri. Yeay, Miss Rai, congratulations. Miss Congratulations. Rai pernah nyobain baju dan Satu lagi, Lenana_R. Lenana_R. Ya, jadi 5 ya. Nanti kita announce lagi di story ya. Teman-teman, lovers, thank you banget semuanya. Nanti aku pokoknya bakalan live mungkin ngadain sebulan berapa kali atau seminggu 1 kali dengan tema yang berbeda-beda. Yang jelas banyak yang akan kita share. Mungkin nanti juga Eci kalau udah beres, sebelum kamu keluar aku akan live lagi karena aku pengen tahu gitu loh perkembangan kamu seperti apa ya. Oke. Nanti tutorial makeup belum kan? Kita kan bisa tutorial makeup. Oke. Udah ada alat makeupnya kan? oh ada dong. Oke. Terus ya. Ya udah, thank you banget nih. Thank you semua. Stay safe Semoga semuanya. Oke ya. Jaga diri ya. Bye bye.